yang diuji? Kenapa selalu aku ya Allah mendapatkan ujian hidup ini ya Allah? Kenapa? Mungkin kita berkata seperti itu. Kita merasa lelah dengan keadaan, punya masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah dengan tetangga, masalah dengan sahabat. Punya suami masalah sayang? Gak punya suami? Punya anak masalah sayang? Gak punya anak? Masalah juga. Punya kerjaan masalah? Gak punya kerjaan? Masalah juga. Lebih masalah. Lebih masalah sayang. Artinya, dimanapun kita berpijak, ujian itu selalu ada. Tapi kita perlu tahu dulu apa sebetulnya ranah kita. Apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan berbagai ujian hidup itu. Kita perlu tahu ranah kita. Oh, ranah aku adalah berusaha, berikhtiar, fokus, sungguh-sungguh, berdoa dan bertawakal. Itu ranah kita. Ranah kita sebagai manusia. Makanya kenapa banyak orang yang repot, kecewa, putus asa, bersedih berlarut-larut karena dia masuk kepada ranahnya Allah. Apa itu? Hasil. Dia ikut campur terhadap hasil yang telah dia lakukan. Maka kita perlu tahu dulu nih, ranah kita adalah bersungguh-sungguh. Ranah kita adalah fokus. Ranah kita adalah berdoa, bertawakal. Itu ranah kita. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam berkata, jangan engkau tadbir, bukan takdir ya, tadbir. Janganlah engkau tadbir terhadap apa yang telah engkau lakukan. Tadbir itu adalah ikut campur terhadap apa yang telah kita usahakan. Karena ranah kamu adalah fokus, ranah kamu adalah berusaha, ranah kamu adalah sungguh-sungguh, itu ranah kamu. Ranah hasil bukan ranah kita sebagai manusia. Itu ranahnya Allah. Ingat kisahnya Siti Hajar? Siti Hajar waktu itu disimpan sama Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail alaihissalam. Siti Hajar bawa bayi Nabi Ismail. Bayangkan, pada zaman itu belum ada lampu, belum ada listrik. Kalau malam tuh pasti gelap gulita ya kan? Pasti gelap gulita. Kebayang, seorang ibu dan seorang bayi di Mekah berduaan saja. Air susunya Siti Hajar tuh mengering. Sampai-sampai bingung harus gimana lagi. Lihat ke Safa, oh mungkin itu di Safa ada air. Aku lari ke Safa, kata Siti Hajar. Oh nggak ada air. Aku lari ke Marwah. Di Marwah juga nggak ada. Bolak-balik 7 kali balikan Safa Marwah. Berapa lah panjangnya sayang? 450 meter. Jauh, jauh. Capek gak? Capek. Gelisah pasti. Cemas sudah pasti cemas karena harus bagaimana ini harus dikasih ASI. Nabi Ismail alaihissalam. Tapi ternyata rezeki itu, ini kita analogikan dengan kehidupan kita saat ini ya sayang ya. Kita samakan dengan kehidupan kita saat ini. Rezeki itu, kebahagiaan itu nggak harus ada di Safa ataupun di Marwah. Kebahagiaan itu nggak harus ada di tempat kerja kita, di gaji kita. Kebahagiaan itu gak harus ada di tempat kita berikhtiar, gak harus sayang. Tapi ternyata air itu ada di bawah kakinya Nabi Ismail alaihi salam. Maka dalam kisah ini mengajarkan kita, wala tayasu min rauhillah, jangan pernah berputus asa daripada kasih sayang Allah. Tanamkan dalam hati kita sayang, Allah gak akan zolim sama hambanya. Allah tidak akan zolim sama hambanya yang terus berusaha. Allah tidak akan menelantarkan hambanya yang terus berusaha dan berdoa kepada Allah. Gak akan sayang. Selama kita berikhtiar, selama kita berusaha, selama kita fokus dan kita berdoa bertawakal kepada Allah, wa may yattaqillah ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kamu bertakwa sama Allah, menaati apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apapun yang Allah larang.
Allah akan memberikan kamu jalan keluar. Dan Allah akan memberikan kamu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka sayang. Masya Allah. Allah gak akan zalim. Allah gak akan menelantarkan kita sayang. Allah tuh baik banget. Maka kita perlu tanamkan dulu dalam hati kita. Oh iya, oke. Ranah aku berikhtiar. Ranah aku sungguh-sungguh. Ranah aku adalah berdoa dan bertawakal. Adapun hasil Allah yang akan menentukannya. Dan aku yakin Allah tidak akan zalim kepadaku. Tanamkan dalam hatinya sayang ya. Allah gak akan zalim dan Allah tidak akan membiarkan kita sengsara.